Kak Alkis beneran anak Sultan Brunei Kapi? Movie night itu aku ketemu papi. Terus suami ngomong, ini kakak siapa nih? Aku kayak serem. Ini orang siapa ya? Aku serem banget. Di sana juga ada Ubi ya di sana. Asimilasi. Capek nggak jagain Kenzo saat itu? Capek. Dari sekian banyak pria, kenapa si Dandung ini yang kau pilih akhirnya? Ada Momo, yoi. Iya. Sekarang tuh berubah, bukan lagi Alkis, tapi Momo. Iya, udah Momo sekarang ya, Momo ya. Ini kita ngobrol-ngobrol santuy. Apa? Papi juga obrol sama bunda. Omang. Udah jadi omang Kenzot, sama opang. Kenzot aja, yang nggak berubah Kenzo. Kenjot jadi Jojot. Iya sih, Jojot. Halo. Jadi Jojot. Jadi Dede nih main RP sejak kapan, Dek? Kayaknya udah 3 tahun ya. Udah 3 tahun main RP, tapi sebelum ketemu papi itu biasalah masih boren-boren. Jadi dulu kerja OC. Jadi niat mau RP itu emang kayak ilangin stres lah. Jadi masuk kota, nanam, gak kerja snaker dan lain-lain gitu nih. Oh, berarti kemarin itu nggak terlalu serius-serius banget lah main RP ya. Fun-fun aja ya. Iya, fun-fun aja. Karena beda orang kan cara dia melepaskan stres ataupun relax itu beda-beda ya. Ada yang kayak main puzzle gitu, menenangkan diri. Kalau Alkis tuh lebih seneng kayak masuk kota, nanam lama-lama gitu. Gak capek, tapi relaxing mind gitu loh. Kak Alkis beneran anak Sultan Brunei Kapi? Nah itu papi sih. Itu papi sih yang nyebarkan hoax, itu papi. Sebenarnya bukan. Karena mungkin aku ini ya satu-satunya orang Brunei yang papi dekat gitu. Jadi papi nyebar hoax gitu. Kacau papi ya. Soalnya ada yang sempat nanya kan. Ada yang sempat nanya. Kak Alkis itu keluarganya Sultan nggak Pi di Brunei? Ya papi yain aja udah. Ya kan biar nggak ribet. Iya bener. Anaknya Sultan Brunei bener. Setelah dari situ sarkas, tuh langsung. Ya, sarkas. Iya. Enggak. Aku darah sama Sultan Brunei itu enggak ya. Tapi kalau ketemunya, kalau di Brunei itu sultannya baik-baik kan. Selalu kalau minggu dia bertemu rakyat dan lain-lain. Itu sering kali ketemu lah istilahnya. Dia sering ketemu sama rakyat. Kalau di Brunei kan ujung minggu tuh di bandarnya itu jalannya ditutup semua. Jadi family time. Nah di situ Sultan turun di sana. Turun ketemu rakyat. Gitu. Oh jadi turun-turun ketemu rakyat gitu dia? Iya, dia sering kayak dengar keluhan rakyat gitu. Ada yang kirim surat ke dia gitu kan, lagi salam-salam ya. Nah itu kadang-kadang mereka ambil kesempatan kirim surat ke Sultan gitu, mungkin ngadu keluhannya atau gimana. Nah itu. Ntar pas ke Brunei nanya tahu nggak rumahnya Sultan, anak Sultan. Kacau sih kalau kalian beneran nanya kayak gitu sih. Itu Sultan emang banyak anak, tapi kalau salah satunya gitu, kamu kan? Gak bisa. Enggak. Jangan gitu, babi. Aku dicari nanti di sini. Papi ketemu Kak Alkis di kota mana tuh, ada yang nanya. Papi ketemu Alkis di kota mana? Mungkin Dede aja yang jelasin dah. Oke, jadi aku tuh ketemu papi itu waktu di kota Prestige. Ya kan dulu aku tuh sebenarnya kan nggak arti banget ya. Jadi aku nggak tahu orang streamer atau apa. Bahkan aku nggak tahu siapa papi itu sebenarnya gitu. Identitas papi secara OC tuh aku nggak tahu. Nah, walaupun sama Kadita tuh juga aku nggak tahu. Aku orangnya nggak terlalu nonton TikTok gitu. Kadang buka TikTok juga bukan sehari sekali, cuman berapa hari. Instagram juga jarang gitu. Nah itu aku ketemu papi itu
Aku ingat pas banget itu aku sama abang angkatku ya. Aku kan sisa 2 orang tuh bersama abang angkatku. Nah, aku ketemu papi itu di Kota Prestige. Nah, malam itu kalau nggak salah itu movie night ya. Hmm, Movie ya. night itu aku ketemu papi. Terus papi ngomong, "Ini kakak siapa nih?" Aku kayak serem. "Ini orang siapa ya?" Aku serem banget gitu. Aku jujur aku Anjay, bukannya berarti gua dilihat kayak om-om gitu guys, anjir. oh enggak. Aku kayak orang nih kayak misterius Hmm, gitu, tapi kayak suara kan typically aku bukannya lihat cowok tuh pakai suara getar, suara yang tebel-tebel gitu kan. Waktu itu papi, eh. "Halo," gitu. Aku kayak, ih gila tulang uratku semua ketar-ketir takut aku om-om gitu. Anjir, Nah, tuh beneran guys. Anjir. tapi bukan om gitu maksudku. Hmm, om-om aja Nah, gitu ya. jadi dari situ jadi kan, aku nggak pernah ketemu ya orang Misterius yang gue kayak. suara tebel gitu. Nah, tiba-tiba papi, "Kakak siapa nih?" Gitu. Aku kaget lah, terus kata orangnya misterius gitu kan, aku juga nggak kenal, aku kan orangnya pemalu ya kalau mau kenal sama orang gitu. Walaupun aku friendly tetap aku kayak pemalu gitu. Emang secara sifat OOC-ku emang malu-malu kalau ketemu orang baru. Nah, itu di sana ketemu papi, itu pertama ya ketemu papi. Nah, kedua sering ketemu papi di rumah sakit tuh, rumah sakit di Prestige gitu ketemu. Terus kenal sama Uncle Yeri, sama Uncle Yune di situ kan. Nah, lama-lama RP-ku di sana semakin hari semakin gak jelas tuh, kayak nggak ada keluarga, eh, nggak ada keluargaku semua pada pensi RP lah, pindah kota lah gitu. Jadi aku sisa 1 orang di rumah sana. Jadi kebetulan waktu itu ketemu Uncle Yune ya gitu. Aku coba coblos-coblos aja. Aku pengen cari papi angkat lah. Terus kata Uncle Yune, "Dek, itu sama Mang Boris aja tuh." Oh jadi Yuni bilang Mang Boris. Iya sama Mang Boris. Kacau ini Tahu Yuni kan ini Uncle anjing. Yune kan gitu ya. Iya Yuni mah dari dulu emang kayak gitu. Ya udah, terus ditanya sama papi, langsung papi gas gitu. Nah gitu, ketemu papinya di historinya di sana. Nah, lepas itu baru RP bareng gitu. Tapi kan emang RP ku tuh emang polos ya, jadi nggak pernah peran orang jahat. Jadi purely papi tuh kasih RP aku tuh emang kayak anak polos gitu, disuruh kerja usaha dan lain-lain di situ. Jadi aku tuh ketemu dia tuh emang apa ya, KSN dulu ya kan. Seperti biasa guys, kakak siapa nih ya kan. Suaranya lucu kan, gue liat suaranya lucu nih. Wah, ya kan cocok jadi anak nih ya kan langsung. Tapi sebelum jadi anak angkat itu gue suruh kerja itu. Mm-mm. Karena gue saat itu butuh kayu 7.000 buat gue kan ibaratnya itu jadi orang tengah-tengah gitu, penjual di snacker ke bedside gitu sama pemerintah. Jadi gue suruh kerja dia 7.000 kayu. Dan itu selesainya berapa hari tuh deh? Cepet ya? 3 hari ya kalau 3 hari. 3 hari. Lu lihat cok, 7.000 3 hari. Warga Kala baru ngerjain 500. Bang, ini susah banget kerjaannya. Di situ kamu udah ketemu Yeri ya? Iya, udah emang kan sebelum itu emang ketemu Uncle Yeri, soalnya ya gitu-gitu. Kan Hmm. di sana juga ada Ubi ya di sana. Hmm. Asimilasi. Yeri Heeh, itu termasuk korban heeh, asimilasi Ubi itu dulu. mhm. Tapi gue yang jorokin sih tetap. Ubi bawa ini si Yeri namanya bawa Ubi. Oh iya uncle bawa ke asimilasi, ditabrakin ke asimilasi. Meledak langsung si Yeri balik-balik hitam. Kalkis pure orang Brunei tuh katanya. Ada yang nanya, Kalkis pure orang Brunei. Ya, aku pure orang Brunei. Tapi kalau campuran itu ada, aku campuran Cina sama Arab. Jadi Tuh kan? nenekku, ibu mamaku tuh Cina, Cina Malaysia gitu. Nah, sebelah itu nenek laki aku tuh dia kayak Arab-Arab gitu. Mulai kenal papi itu apa yang menurut Alkis tuh gimana setelah image om-om itu?
Awalnya itu kayak kan misterius ya waktu awal kenal papi itu kayak ini orangnya sus nggak ya? What the Kayak di prank nggak sih gitu? Kayak gini nih di prank nggak sih gitu? Kayak kan aku nggak kenal papi gitu, jadi wajar dong aku mikir kayak ini benar nggak sih orang ini, jelas nggak sih orang ini. Nah tapi selepas kenal sama papi tuh Alkis tuh ya mulai percaya lah gitu, mulai dari sana Alkis belajar arpi bagus juga dari papi juga gitu, walaupun gak sehandal sejago papi ya biasa-biasa aja karena Alkis emang dari awal kan udah ngomong sama papi ya Alkis tuh bukannya arpi banget anaknya, apa yang dilempar ya sewajarnya gitu, kadang nggak arpi ya udah gitu. Tapi semakin kenal papi ya dari situ ya jujur ya secara OC kan Alkis arwah ayah udah meninggal ya. Jadi dari sana Alkis bisa rasa gitu kasih sayang papi tuh ke anak tuh kayak gimana gitu. Dari situ udah terbit arpi di sana, jadi ke bawah arus. Good daddy bro. Good daddy gue nih. Jadi Alkis tuh kenal RP keluarga tuh pas di presis itulah ya, sama uncle-uncle yang lain. Coba ceritain deh first impression beberapa uncle yang saat itu Alkis temuin kayak gimana. Yune gimana, terus si Yeri gimana, coba. Kalau Uncle Yune ya, dia emang dia tuh nggak ada remnya kalau ngomong. Dia nggak ada mikir gitu, tapi dia jujur gitu, apa yang dia omongin tuh jujur gitu. Nggak ada apa ya tambahan kayak kalau orang kan kalau ada tambahan bunga-bunga gitu biar bagus, enggak, dia langsung gitu. Apa Tapi dia adanya? baik gitu. Apa adanya? Iya, Yune tuh. iya apa adanya gitu. Jadi dia orangnya jujur kalau Uncle Yune. Tapi kalau dia kayak peduli sama orang tuh dia nampak peduli. Sekali dia peduli dia emang peduli gitu. Nah kalau Uncle Yeri kebalikan nih. Dia emang soft spoken ya. Soft spoken gitu. Jadi emang jiwanya itu kayak uncle-uncle itu ada. Jiwa kayak uncle-uncle, kayak bapak-bapak itu ada dia. Jadi kalau Alkis marah-marah, Alkis sabar Alkis gitu. Gitu dia. Kayak emang gitulah istilahnya gitu. Kalau Uncle Yeri mah gitu. Tapi orang Uncle Yeri itu agak rapi ya. Kalau Uncle Yuni kayak metal-metal gitu, rock gitu. Soalnya dia tato muka gitu, terus ada anting gitu. Kalau Uncle Yeri kan nggak rapi semua. Iya, Yeri rapi dia. Iya bapak-bapak. Tapi kadang ngeselin rambut cepek dia kan. Yang kayak gini, Tapi rambut kadang-kadang yang kayak gini. ganti rambut juga dia. Iya, dia pengen kelihatan kayak opa-opa Korea tapi lebih ke jamet sih. Iya sih. Kalau Uncle Franklin yang paling ku ingat itu aku kasih dia mobil. Dia jual ke orang mobilnya. Dia jual ke orang mobilnya. Aku bilang nih, kan Alkis kasihlah mobil, kan Alkis di kota di sana kan seperti ini kerja ada duit gitu beli mobil gitu. Nah kumpul tuh mobil dan lain-lain. Nah Uncle Franklin tuh ayo Alkis kasih Uncle mobil gitu. Ya udah itu kenapa aku kesel karena aku kan kerja di RP ya, ngumpulin duit. Aku bilang ini mobil kesukaanku ya, Uncle jangan jual ya. Ya taunya dijual sama dia. Kesel. Habis itu dia minta maaf ya ke kamu ya habis itu. Iya, aku bilang jangan dijual gitu. Kalau Uncle nggak ada duit ya minimal jual balik ke aku lah gitu, biar aku kasih duitnya, malah dijual sama dia. Aku taunya telat lagi. Kamu taunya mobil itu dijual gimana? Dia yang ngasih tahu, dia coplosin sendiri karena dia bilang nggak ada duit gitu. Kenapa akhirnya milih buat ikut papi ke Royal ataupun ikut main bareng papi? Waktu kemarin tuh
ya papi yang ngajak juga gitu. Karena kita kan waktu itu nggak ada kemana-mana juga, nggak aktif juga kan lepas prestis gitu. Nah, lepas itu papi bilang, ayo Kis, masuk ke Royal lagi, butuh anak gitu. Karena kalau RP-nya sama papi juga ya nggak bakal berkembang juga kan. Jadi ya udah dari situ Alkis setuju karena Alkis sudah emang kenal papi sampai OC juga kan waktu itu, berkumpul sama bareng sama keluarga juga sama anak-anak Cloud. Ya udah Alkis jalanin RP tapi emang awal emang Alkis warning ke papi, aku bukannya RP banget orangnya gitu. Ya masih santai-santai mau relax aja di RP tuh. Nah taunya dilempar RP ada bunda. Iya, jadi makanya kenapa Alkes tuh nggak gue sering kasih RP berat atau nggak gue dialogin banget. Cuman kadang tipis-tipis aja. Karena dia kasih tahu dia nggak RP banget anaknya. Jadi ya sebenarnya aku juga cukup deg-degan tuh. Ada si putrinya. Soalnya Alkes kan orangnya nggak RP banget. Sementara Putri kan orangnya kan RP banget ya. Ketika kan sudah di Royal tuh akhirnya kamu punya adik nih laki-laki. Gimana first impression kamu soal si Kenjot? Jadi gini, aku karena aku tahu ya, aku Check out RP-nya langsung, Kis. waktu itu. Aku ber-RP sama Kaniki ya waktu itu. Aku 2 cewek ya. Jadi Kaniki di atas aku dan aku di bawah Kaniki dan ada Kenzo. Aku juga nggak tahu itu ada Kenzo sebenarnya gitu. Ada anak laki-laki gitu. Taunya juga di hari H juga. Nah dari situ waktu awal tuh karena aku nggak kenal Kenzo. Jadi tapi aku tahu ya di dunia nyata juga aku punya adik dan lain-lain. Pasti aku pengen sayangin adik aku. Walaupun setengil apapun adik aku. Tetap aku kayak tanggepin gitu. Jangan ditegur dan lain. Tapi satu hal yang aku takut itu. Kan di briefing ya katanya bunda tuh gak suka anak cewek dan lain-lain gitu. Nah karena aku anak yang sering bangun. Anak satu-satunya anak cewek papi yang selalu bangun gitu, selalu urus keluarga dan lain-lain. Nah, aku sering jaga Kenzo. Di situ tuh aku takut sekiranya si Kenzo itu kan selalu ngide ya. Nah, di situ aku takut RP-nya. Jadi bisa-bisanya kalau terjadi apa-apa sama Kenzo, aku tuh dibuang sama keluarga gitu. Bisa aja terjadi seperti itu. Karena kan bunda lebih kayak sama Kenzo ya berbanding aku gitu. Capek nggak jagain Kenzo saat itu? Capek. Dengar tuh kamu Kenjot ya. Capek gitu. Nah waktu kecil oke lah ya, masih bisa diurus. Tapi kalau waktu gede itu, wah nggak bisa dikondisif sama dia. Kalau ada yang lihat Alkis sama Melvin, nah itulah Kenzo sama Alkis kadangnya. Kadang berantem, kadang baikan, kadang dia manja sama aku gitu-gitu. Jadi emang Kenjot sama Alkis tuh emang beneran kayak kakak adik. Mau di IC pun, di OOC pun kadang mereka sering ledek-ledekan gitu loh, emang kayak kakak adik. Betul. Kadang si Kenjot masuk Discord, kakak, Alkis, disengin mulu sama dia. Apa sih dek gitu, aku bilang selalu kayak gitu. Apa sih dek? Ih, bucin mulu katanya gitu. Jadi si Alkis tuh sebenarnya banyak yang deketin, termasuk Ernest Ejigawa ini. Lu berisik lu Nes ya. Jadi si Alkis tuh sebelum si Dandang ini, si soft spoken ini ada banyak banget yang deketin. Makanya karena banyak banget, akhirnya gue bikin persyaratan yang tidak masuk akal. Persyaratannya itu gimana deh? Ini 5 mobil one and only sama rumah MLO 2. Itu karena banyak yang deketin. Banyak banget yang deketin dia. Dia karena banyak banget yang deketin, termasuk orang-orang aneh kayak Ernest gini. Jadi makanya gue tuh agak agak posesif. Bapak yang posesif. Jadi lagian langsung ini gue juga jagain. kan
ngebil RP. Kan bapak mamaku tuh orang tinggi ya, anak orang kaya dan lain-lain. Jadi bawaan Alkis tuh anak yang mahal gitu loh. Jadi bawaannya kayak gitu. Ini nggak gampang dekat sama orang, tapi Ketemulah soft spoken kalau Lampung ini. Jadi karena persyaratan gua agak strict dan agak ketat, akhirnya dia nyari sendiri. Nah, habis dikenalin si Dan ini, Kenjot protektif ya kan, sebagai adik. Kenjot protektif, terjadilah penculikan dan kasakian. Iya, sayang itu di YouTube lamaku videonya. Iya, itu video penculikan dan kasakian itu ada di channel lamanya Alkis, dia yang udah kehack. Sayang banget. Jadi si Dan itu diculik terus diospek sama si Kenjot. Diospek sama keluarga lah. Disiksa lagi. Diculik terus habis itu disiksa. Nah, Alkisnya nih tahu abis itu kan, ketahuan, berantem tuh akhirnya. Kak Alkis bisa bahasa Indo dari mana? Tuh, banyak yang tahu tuh. Alkis orang Brunei kok bisa bahasa Indo? Sama-sama Melayu sih sebenarnya. Jelasin deh. Sebenarnya bahasa, karena di Brunei ini Borneo ya. Jadi di satu Borneo ini ada Malaysia, ada Indonesia gitu. Tapi rata-ratanya karena udah bertahun-tahun pasti ada mix up language lah ya. Pasti ada orang, pasalnya ada jalan darat, pasti ada yang nikah sama orang Indo Malaysia. Nah di situ juga kayak Kalieri jelasin tuh, ada beberapa itu bahasa dari Kalimantan ada di Brunei gitu. Mungkin dari segi dialognya aja, aku kalau dibilang bahasa Indonesia sama Brunei itu sama, nggak sama, lebih ke Melayu banget gitu. Tapi aku bisa bahasa Indonesia itu dari nonton doang, terus waktu awal main GTA juga aku main PUBG Mobile emulator ya. Nah di situ ketemu sama komunitas orang-orang Indonesia. Di situ aku berteman sama orang Indonesia ya. Nah berteman dari sana praktis, pas itu ketemu papi dan lain-lain, di situ lebih lancar dikit lah. Tapi bagiku masih kurang gitu bahasa Indonesianya. Ya itu kan benar, berarti dia punya teman Indo, dia belajar dari temennya gitu. Tapi basicnya emang dari nonton sih, Pi. Dari nonton film Indonesia. Jangan bilang Brunei itu Goa ya, ada tahu sih salurannya. Gak ada Alfamart, Grab ada Grab. Grab ada, tapi namanya sini Dart. Oh, Dart. Dart. GoFood ada, tapi sini namanya GoMamam sama Hedomo. Oh. Yang nggak ada sini itu Shopee. Berarti yang lain ada selain Shopee? Nggak ada, di sini nggak ada yang kayak gitu-gitu, Pi. Di sana ada Indomaret gak, Alkis? Kalian kira Brunei itu apa, desa? Lu Indomaret di sini nggak ada, cuman kayak kalau di sini di Brunei itu kebanyakan kayak kedai kecil-kecil itu banyaknya orang India. Nah banyak orang India, jadi kan kalau India tuh keling ya kalau dipanggil. Aku nggak tahu ya kalau di Indonesia dipanggil keling juga. Nah di sini tuh dipanggil kadai keling karena setiap 5 meter ada kadai gitu, kadai kecil. Komplit di sana ada gitu. Jadi bukan ini. Warung Madura di Brunei ada gak? Lu pertanyaan yang bener aja dah. Oke, ini ada pertanyaan dari Papi nih. Yang dari sekian banyak pria, kenapa si Dandung ini yang kau pilih akhirnya? Kan waktu awal kenal si Dan tuh emang kayak temenan ya. Temenan. Tapi dari segi OC tuh kita emang berteman ya. Dari situ tuh dapat kenyamanan. Bahkan kita sebenarnya OC dulu pacaran, bukannya IC. Soalnya aku bilang kalau just IC ya ini
apa ya, kalau just Ice nanti pasti dilempar papi berat-berat dan nggak usah papi. Oce dulu aku. Jadi gitu. Lagian dan orangnya juga Jadi baik aku gitu. tuh, lu bayangin guys, gue tuh udah di briefing dah intinya. Jadi karena kalau Ice dia tahu papinya bisa ngerpin berat-berat kan, bisa ngerpin berat-berat banget kan. Jadi dia sudah membriefing aku guys, udah nggak bisa gue ngerpin berat guys, udah pacaran. Iya. Lagian ini juga kalau enggak kapan lagi? Lagian kalau pacaran old itu lebih bagus chemistry-nya ya secara IC juga gitu. Dari situ build up juga chemistry-nya. Lepas itu biar ada ini juga arti keluarga gitu kan, Alkis nikah, lepas itu ada anak gitu, lebih cepat artinya. Jadi gak terlalu stuck lah arti papi sama bunda sama Alkis sama Kezot mulu berantem mulu. LDR beda negara, kalau agama beda nggak Kak Alkis? Enggak, aku masih satu agama sama Dan tuh, cuma beda LDR aja gitu. Lu kalau mau nyindir gue bilang aja lo. Lu kalau menyindir gue bilang. Nanya sosokan mau nanya. Kalau LDR beda negara, kalau beda agama enggak Kak Alkis? Itu Bang Kevin itu, Bang Kevin. Bilang aja mau nyindir gue lu. LDR beda negara pernah berantem Oce enggak Kak Alkis sama Dandang? Ya nggak usah dibahas banget lah ya. Cuman pasti berantem pernah ada ya. Pasti normal lah, aku kan. Sebenarnya Dan itu tertekan guys. Oh iya tertekan sih kalau dia sama bunda pasti tertekan ya. Dan tiap hari itu Dan itu tertekan guys. Tiap hari enggak ya. Papinya aja yang sanggup nanggepin dia ngambek, marah-marah tuh cuman ketawain. Dan itu tertekan itu. Aku mana tiap hari ngambek sama Dan enggak lah. Kenapa kamu gak ngizinin lagi papi ngangkat anak? Kena capek cok, pasti Alkis yang disuruh jaga gitu. Karena papi tahu aku tuh orangnya bertanggung jawab ya. Aku maupun Ice sama Oce pasti aku orangnya bertanggung jawab guys. Kenzo aja aku jaga baik-baik, Lukas aja gue tuntun baik-baik. Kalau ada anak lagi pusing aku, nggak sanggup bang. Pasti aku yang disalahin, pasti soalnya aku kan yang kakak. Kalau makanya tuh ya kemarin waktu si Jeffy, kok Jeffy dimarahin terus ya. Kalau aku nggak ngerti Jeffy, aku kan sering dimarahin kalau Genzo yang ngide-ngide. Dari hati banget, capek cok. Dari hati banget ini. Tapi papi tanggung jawab loh. Papi kalau ngangkat anak papi urus. Iya, tapi kalau papi nggak bangun pasti Alkis yang jaga. Mana kan kalau Kadita kadangnya tidur lama. Papi juga kadangnya ini kalau sakit nggak bangun, aku juga jaga kayak Kenzo tuh. Takut tuh Kenzo tuh kenapa. Walaupun bukan Alkis anak pertama, tapi ya yang selalu bangun pasti yang kena, pasti DRP-in. Deh ini gimana sih Kenzo ini di mana? Kamu nggak? Ya, makanya pas Kenzo RP sama Gebu, yang Kenzo kena ini kena itu, kenapa Alkis marah banget? Ya itu. Tapi kalau papi ada anak lagi, bunda hamil ya is okay gitu. Itu mah Kenzo yang jaga, bukan aku kan udah punya keluarga. Tapi si Kenzo emang harus, kan si Alkis kan udah nikah, udah punya anak, ya kan? Harusnya Kenzo itu yang the first babysitter yang harus jagain Mimi, Ubi, sama si JP itu harusnya Kenzo. Setuju nggak guys? Setuju nggak? Iya pengennya gitu sih Pi waktu kecil tuh. Cuman Kenzo kan polos ya.
di kota juga ada peraturan RP nggak boleh sama nggak bolehnya gitu. Takutnya Kenzo tuh nggak tahu, dibikin RP ngide-ngide lagi sama dia. Ya kan aku nggak mau juga anakku yang kena masalah. Kayak papi tuh kemarin. Jadi gue tuh kan RP skema sama si Ubi. Jadi gua kayak marahin Ubi tuh biar si Omangnya ini nggak marahin banget si Ubi kan. Gua skema, kamu ini bang gitu kan. Terus ternyata malah kena gitu ya kan. Tapi di Ya, POV gue nggak kena guys. Di POV gue nggak kena. Di POV Ubinya kena. Itu padahal nggak sengaja itu. Sengaja itu guys. Tapi kayaknya si Jeffy agak pendiamnya. Dia 11-12 kayak mirip Kenzo tuh. Agak tengil dia gitu dia. Cuman dia diam-diam. Nah kan Momonya aja bilang Jeffy itu 11-12 Kenzo. Udah bener dijadiin penerus Fukushima. Udah bener 11-12 kayak Kenjot dia. Itu juga ada cerita itu kenapa apa ya si Jeffy itu kenapa mukanya agak mirip sama Kenzo gitu. Waktu kan Dandang ya bikin petnya ya. Dan tuh bikin pet Ami sama Jeffy gitu. Nah makanya sebelum ini si Dan pasti ini liatin Akis gimana mukanya, katanya bagus nggak gini. Kalau ada yang nggak setuju aku ini. Terus kalau buat Jeffy, sebenarnya Jeffy itu 11-12 ya, karena OC-nya udah mulai kerja di Jakarta ya Pi. Jadi dia jarang masuk kan. Itu Akis mikir kalau kamu jarang bangun, percuma kamu pakai pet gitu. Jadi kamu pilih gitu. Kalau kamu kayak minimal seminggu 3 kali bangun, it's okay gitu, masih make sense. Nah itu Akis inilah runding sama dia. Tapi kalau dia nggak bangun kayak Lukas, mending Akis nggak bikinin pet. Nah itu petnya itu karena Akis emang suka kayak Korea lah. Dan kan nggak suka ya, dia mau suka gelap-gelap gitu, maghrib-maghrib. Kan muka dia bagus nih. Nah bagusnya kayak Korea kan banyak cewek-cewek yang sekarang tuh minatnya kayak Korea ya, pet-petnya ya. Nah ya udah aku bilang, yang kamu samain aja kayak si Kenzo mukanya biar banyak yang minat gitu. Ya udah dari situ banyak yang minat. Tapi rambut emang ku samain kayak Dandang biar konsepnya emang kayak anak dan maskih gitu. Nah tapi emang sepet itu Dan lah ya, bukan aku ya. Yang paling ngakak itu bener-bener dari Ubi. Tuh kan Abang Jeremy kok tutup mata gitu ngomong gitu. Drogba. Kayak Dexter dong. Nah iya. Tapi Dan enggak. Dan kan kemarin sebenarnya nanti mau pakai pet Pi. Cuman aku bilang dia kan minta setuju, aku bisa nggak, boleh nggak, kan dia selalu tanya aku boleh nggak pakai pet, terserah gitu, janji nggak hitam, mau bilang kayak gitu.